Bab 1, Pendahuluan dan Kerangka Konseptual Perpajakan Badan. Latar belakang dan urgensi pemahaman PPh Badan. Pajak penghasilan, PPh, Badan di Indonesia telah mengalami transformasi struktural yang signifikan dalam dekade terakhir, didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan rasio pajak, tax ratio, sekaligus memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Transkrip materi pelatihan yang menjadi basis utama laporan ini menyoroti kompleksitas yang dihadapi oleh wajib pajak badan dalam menavigasi ketentuan perpajakan yang dinamis, mulai dari perbedaan prinsip pengakuan penghasilan hingga teknis perhitungan kredit pajak. Dalam konteks makroekonomi, PPh Badan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal untuk mendorong investasi melalui berbagai fasilitas pengurangan tarif dan insentif. Laporan ini disusun untuk memberikan analisis yang mendalam dan ekshaustif, menyeluruh, mengenai mekanisme PPh Badan, menggabungkan wawasan praktis dari pelatihan brevet up dengan landasan yuridis yang kuat dari berbagai regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP, Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 55 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 66 Tahun 2023. Tujuan utamanya adalah menyediakan panduan otoritatif bagi praktisi keuangan, akuntan, dan manajemen perusahaan dalam memitigasi risiko kepatuhan, compliance risk, dan mengoptimalkan perencanaan pajak, tax planning, yang legal. Definisi dan ruang lingkup subjek pajak badan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU KUP, serta materi pelatihan yang dianalisis, badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Definisi ini mencakup spektrum entitas yang luas, mulai dari perseroan terbatas, PT entitas hukum yang paling umum, di mana modal terbagi dalam saham. Perseroan komanditer, CV persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif dan sekutu pasif. Badan usaha milik negara, BUMN, dan daerah, BUM entitas bisnis yang kepemilikan modalnya dikuasai oleh negara atau pemerintah daerah. Firma dan kongsi, bentuk persekutuan perdata untuk menjalankan usaha bersama. Koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Yayasan dan organisasi massa, entitas nirlaba yang tetap menjadi subjek pajak jika memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak. Bentuk usaha tetap, but kendaraan bagi subjek pajak luar negeri untuk menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia. Analisis terhadap transkrip menunjukkan adanya penekanan khusus pada pembedaan antara usaha orang pribadi dan badan. Sebuah usaha toko kelontong yang dimiliki oleh satu individu, meskipun memiliki omzet besar dan izin usaha, secara fiskal tetap dikategorikan sebagai wajib pajak orang pribadi. Hal ini karena tidak terpenuhinya unsur sekumpulan orang atau modal yang terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya. Namun, lanskap hukum ini mengalami evolusi dengan hadirnya perseroan perorangan, PT Perorangan, melalui Undang-Undang Cipta Kerja. PT Perorangan memungkinkan pendirian badan hukum oleh satu orang saja, namun secara perpajakan diperlakukan sebagai wajib pajak badan. Implikasi dari status ini adalah kewajiban pembukuan dan pelaporan SPT tahunan PPh Badan, formulir 1771, bukan SPT orang pribadi. Kategorisasi subjek pajak, dalam negeri versus luar negeri. Pemahaman mengenai domisili fiskal sangat krusial karena menentukan cakupan penghasilan yang dikenakan pajak. Subjek pajak dalam negeri, SPDN badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. SPDN dikenakan pajak atas penghasilan global, worldwide income, artinya seluruh penghasilan baik yang bersumber dari Indonesia maupun luar negeri digabungkan untuk dihitung pajaknya di Indonesia.
Prinsip ini menuntut pemahaman yang baik tentang mekanisme kredit pajak luar negeri, PPh Pasal 24, untuk menghindari pajak berganda. Subjek pajak luar negeri, SPLN badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. SPLN hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Jika SPLN menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap, BUT, maka BUT tersebut diperlakukan layaknya SPDN dalam hal kewajiban administrasi, pembukuan, pelaporan SPT, namun dengan tarif dan ketentuan khusus seperti branch profit tax 3. Bab 2, Konsep penghasilan dan klasifikasi objek pajak. Dalam arsitektur Undang-Undang PPh, konsep penghasilan diartikan secara luas, broad-based income concept. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Frasa, diterima atau diperoleh, mengandung implikasi metode pengakuan, diterima, mengacu pada kas basis, saat uang kas masuk, sedangkan, diperoleh, mengacu pada akrual basis, saat hak atas penghasilan timbul. Dalam konteks PPh badan, metode akrual adalah standar yang umum digunakan sejalan dengan standar akuntansi keuangan, SAK. Untuk tujuan perhitungan pajak yang presisi, penghasilan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama berdasarkan Pasal 4 UU PPh. Penghasilan objek pajak non-final, Pasal 4 Ayat 1. Kategori ini merupakan keranjang utama, penghasilan yang akan dihitung pajaknya menggunakan tarif umum pada akhir tahun. Sifatnya adalah akumulatif, seluruh penghasilan dalam kategori ini dijumlahkan, dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan, deductible expenses, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, PKP. Jenis-jenis penghasilan yang masuk dalam kategori ini antara lain. Laba usaha, keuntungan bersih dari aktivitas operasional utama perusahaan. Royalti, imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual. Keuntungan selisih kurs, keuntungan yang timbul akibat fluktuasi mata uang asing. Jika perusahaan memiliki piutang dalam mata uang asing dan nilai tukar rupiah melemah, maka timbul keuntungan selisih kurs yang merupakan objek pajak. Keuntungan penjualan harta, capital gain dari penjualan aset perusahaan, selain tanah dan bangunan, seperti kendaraan operasional, mesin, atau peralatan kantor. Penerimaan kembali pembayaran pajak, jika perusahaan menerima pengembalian pajak yang sebelumnya telah dibebankan sebagai biaya, maka pengembalian tersebut diakui sebagai penghasilan, misalnya restitusi PBB yang sebelumnya dibiayakan. Penghasilan objek pajak final, Pasal 4 Ayat 2. Penghasilan dalam kategori ini memiliki perlakuan khusus di mana pajak terutang harus dilunasi pada saat penghasilan diterima atau diperoleh, dan kewajiban pajaknya dianggap selesai, final. Implikasi krusial dari status final ini adalah penghasilan ini tidak boleh digabungkan dengan penghasilan non-final dalam perhitungan PPh badan akhir tahun. Pajak yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan, tidak bisa menjadi pengurang pajak terutang tahunan. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan final tidak boleh dibebankan, non-deductible, dalam menghitung laba fiskal. Contoh penghasilan final meliputi bunga deposito dan tabungan, dikenakan tarif 20%. Bank sebagai pemotong akan menyetorkan pajak ini, dan perusahaan menerima bunga bersih, net of tax. Sewa tanah dan atau bangunan, dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto. Transkrip pelatihan menekankan bahwa ini adalah salah satu objek final yang paling sering ditemui. Jika perusahaan menyewakan ruko miliknya, penghasilan sewa tersebut sudah final dan harus dipisahkan dari penghasilan usaha lainnya dalam SPT. Jasa konstruksi, tarif bervariasi, 1,75%, 2,65%, 4%, 6%, tergantung pada kualifikasi usaha, kecil, menengah, besar,
dan jenis pekerjaan, pelaksanaan, perencanaan, pengawasan. Penjualan saham di Bursa Efek, tarif 0,1% dari nilai transaksi. Penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu, UMKM berdasarkan PP 55 tahun 2022, wajib pajak dengan omzet tidak melebihi 4,8 miliar rupiah setahun dapat memanfaatkan tarif final 0,5%. Tabel 21, perbandingan perlakuan penghasilan final dan non-final. Aspek penghasilan final, Pasal 4 Ayat 2. Penghasilan non-final, Pasal 4 Ayat 1. Penggabungan penghasilan. Tidak digabungkan dalam SPT tahunan, hanya dilaporkan. Digabungkan untuk menghitung PKP. Perlakuan biaya. Biaya terkait non-deductible, koreksi fiskal positif. Biaya terkait deductible, boleh dikurangkan. Kredit pajak. Pajak yang dibayar tidak dapat dikreditkan. Pajak yang dibayar di muka, PPh 23, 22, dapat dikreditkan. Tarif pajak. Tarif khusus, misal, 0,5%, 10%, 20%. Tarif umum PPh badan, 22%. Penghasilan bukan objek pajak, Pasal 4 Ayat 3. Penghasilan kategori ini sepenuhnya dikecualikan dari pengenaan pajak. Dalam proses rekonsiliasi fiskal, penghasilan ini harus dikoreksi negatif, dikeluarkan dari laba komersial. Jenis-jenis utama meliputi bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang disahkan pemerintah. Syarat mutlak agar sumbangan tidak menjadi objek pajak bagi penerima adalah tidak adanya hubungan istimewa, usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan, antara pemberi dan penerima. Transkrip memberikan ilustrasi, jika perusahaan A memberikan sumbangan ke perusahaan B, dan keduanya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, hubungan istimewa, maka sumbangan tersebut tetap menjadi objek pajak bagi perusahaan B. Harta hibahan, yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial, sepanjang tidak ada hubungan usaha pekerjaan. Dividen, salah satu perubahan fundamental dalam UU Cipta Kerja dan UU HPP adalah pembebasan dividen dari pajak. Dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia kini bukan objek pajak, tanpa syarat persentase kepemilikan minimal, sebelumnya harus memiliki minimal 25% saham. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan pajak berganda ekonomis, economic double taxation, antar korporasi. Bagian laba CV, bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer, CV, yang modalnya tidak terbagi atas saham. Karena CV bukan subjek pajak yang terpisah secara sempurna dari pemiliknya, dalam konsep transparansi, maka laba yang dibagikan kepada sekutu, perayif, bukan lagi objek pajak, karena pajaknya sudah dikenakan pada level badan CV. Sisa lebih yayasan, bagi badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan atau litbang, sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana prasarana dalam jangka waktu 4 tahun dikecualikan dari objek pajak. Bab 3, Identifikasi biaya dan konsep deductible versus non-deductible. Salah satu langkah paling kritis dalam menghitung PPh badan adalah menentukan biaya mana yang boleh dikurangkan, deductible expenses, dan mana yang tidak boleh, non-deductible expenses. Perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus mengenai kualifikasi biaya ini sering menjadi pokok sengketa perpajakan. Biaya yang boleh dikurangkan, deductible expenses, Pasal 6 UU PPh. Prinsip dasar agar sebuah biaya menjadi deductible adalah adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha atau yang dikenal dengan prinsip 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya-biaya ini meliputi biaya operasional rutin, pembelian bahan baku, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, gaji,
upah, honorarium, bonus, gratifikasi, tunjangan, biaya bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, serta biaya administrasi. Penyusutan dan amortisasi, pembebanan biaya perolehan harta berwujud dan hak, harta tak berwujud, yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Metode penyusutan yang diakui secara fiskal terbatas pada metode garis lurus, straight line method diperbolehkan untuk semua jenis harta. Metode saldo menurun, declining balance method diperbolehkan untuk harta selain bangunan. Catatan, wajib pajak harus konsisten, taat asas, dalam menerapkan metode penyusutan. Masa manfaat fiskal dikelompokkan menjadi kelompok 1, 4 tahun, kelompok 2, 8 tahun, kelompok 3, 16 tahun, dan kelompok 4, 20 tahun, serta bangunan permanen, 20 tahun, dan tidak permanen, 10 tahun. Iuran dana pensiun, iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Kerugian selisih kurs, kerugian akibat fluktuasi mata uang asing diakui sebagai biaya fiskal, sejalan dengan pengakuan keuntungannya sebagai objek pajak. Biaya penelitian dan pengembangan, yang dilakukan di Indonesia. Sumbangan tertentu, PP 93 tahun 2010 sedih biaya sumbangan pada umumnya adalah non-deductible, namun terdapat pengecualian limitatif untuk 5 jenis sumbangan, yaitu sumbangan penanggulangan bencana nasional, yang ditetapkan pemerintah. Sumbangan penelitian dan pengembangan. Sumbangan fasilitas pendidikan. Sumbangan pembinaan olahraga. Biaya pembangunan infrastruktur sosial. Syarat ketat, total sumbangan maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya, tidak boleh menyebabkan kerugian pada tahun berjalan, didukung bukti yang sah, dan lembaga penerima harus memiliki NPWP, kecuali ditentukan lain. Analisis mendalam biaya piutang tak tertagih. Penghapusan piutang adalah area yang sangat teknis. Secara komersial, perusahaan mungkin sudah membentuk cadangan kerugian piutang, allowance for bad debts, namun secara fiskal, pembentukan cadangan tidak diperbolehkan, kecuali untuk industri tertentu seperti bank dan asuransi. Piutang baru bisa dibiayakan secara fiskal jika telah memenuhi syarat kumulatif yang sangat ketat sesuai pasal 6 ayat 1, huruf H UU PPH. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, PUN, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang pembebasan utang antara kreditur dan debitur, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, DJP. Kegagalan memenuhi salah satu syarat administratif ini, misalnya lupa melampirkan daftar nominatif piutang tak tertagih dalam SPT, akan menyebabkan biaya tersebut dikoreksi positif oleh pemeriksa pajak. Biaya yang tidak boleh dikurangkan, non-deductible expenses, pasal 9 UU PPH. Biaya-biaya ini secara akuntansi komersial mungkin dianggap sebagai beban, namun secara fiskal harus dikoreksi positif, dikeluarkan dari biaya, sehingga menambah laba kena pajak. Pembagian laba, dividen atau pembagian keuntungan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Biaya untuk kepentingan pribadi, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota, misalnya perbaikan rumah pribadi direktur, biaya liburan keluarga pemilik yang dibebankan ke perusahaan. Pembentukan dana cadangan, kecuali untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi, dan pertambangan, dengan batasan tertentu. Natura dan kenikmatan, rezim lama sebelum berlakunya UU HPP dan PMK 66 2023, natura secara umum adalah non-deductible.
Pembahasan mendalam mengenai perubahan rezim Natura disajikan di bab 4. Pajak penghasilan, PPh badan itu sendiri tidak boleh menjadi biaya pengurang penghasilan. Termasuk juga PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan, kecuali diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang menambah gaji bruto karyawan. Sanksi administrasi perpajakan, bunga, denda, dan kenaikan yang timbul akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan pajak tidak boleh dibiayakan. Biaya yang berkaitan dengan penghasilan final atau bukan objek pajak, karena penghasilannya tidak dihitung dalam PPh badan, maka biaya untuk mendapatkan penghasilan tersebut, biaya 3M-nya, juga tidak boleh dibebankan. Contoh, biaya pemeliharaan gedung yang disewakan, penghasilan sewa gedung adalah final, harus dikoreksi positif. Biaya entertainment dan syarat daftar nominatif. Biaya jamuan tamu, entertainment, sering menjadi area abu-abu. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor C27 PJ 221986 dan aturan pelaksanaannya, biaya entertainment dapat dibiayakan hanya jika benar-benar digunakan untuk tujuan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta wajib pajak wajib melampirkan daftar nominatif pada SPT tahunan. Daftar nominatif tersebut minimal harus memuat nomor urut, tanggal jamuan, nama tempat dan alamat jamuan, jenis jamuan, jumlah, nilai rupiah, relasi usaha, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha relasi. Tanpa daftar ini, seluruh biaya entertainment dianggap non-deductible dan akan dikoreksi positif. Bab 4, Transformasi Kebijakan Natura, PMK 66 tahun 2023. Salah satu reformasi paling signifikan dalam UU HPP, yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 55 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 66 Tahun 2023 adalah perubahan perlakuan pajak atas natura dan atau kenikmatan. Topik ini dibahas secara intensif dalam materi pelatihan dan didukung oleh banyak research sneak PPH karena dampaknya yang luas bagi perusahaan dan karyawan. Pergeseran paradigma dari non-taksable non-deductible ke taksable deductible. Rezim lama, UU PPh No 36 tahun 2008 sedih imbalan dalam bentuk natura, barang, dan kenikmatan, fasilitas, bukan merupakan objek pajak bagi karyawan, non-taksable income, namun di sisi lain perusahaan tidak boleh membiayakannya, non-deductible expense. Hal ini sering menyebabkan inefisiensi pajak bagi perusahaan. Rezim baru, UU HPP PMK 66 2023 natura dan kenikmatan kini diakui sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak bagi penerima, karyawan, taksable income, dan konsekuensinya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan natura tersebut dapat dibiayakan, deductible expense. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, equity, dan menutup celah penghindaran pajak di mana manajemen tingkat atas sering menerima kompensasi besar dalam bentuk fasilitas bebas pajak. Namun, untuk mencegah dampak administrasi yang berlebihan pada fasilitas kecil, pemerintah menetapkan negative list, pengecualian. Natura yang dikecualikan dari objek pajak, negative list. Berdasarkan PMK 66 2023, terdapat 5 kategori natura yang dikecualikan dari objek pajak, tetap deductible bagi perusahaan, namun non-taksable bagi karyawan. Makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Makanan minuman yang disediakan di tempat kerja, kantin, catering, bagi seluruh pegawai tanpa batasan nilai. Kupon makan bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan makanan di kantor, misal, tim marketing lapangan, petugas dinas luar. Batasan nilai kupon yang bebas pajak adalah maksimal 2 juta rupiah per bulan atau senilai pengeluaran makan di kantor, mana yang lebih tinggi. Selisih lebihnya menjadi objek pajak PPh 21. Natura di daerah tertentu.
Sarana-prasarana di lokasi kerja yang terpencil, daerah tertentu, meliputi tempat tinggal, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga, kecuali golf, balap perahu, pacuan kuda, terbang layang, otomotif. Daerah ini harus ditetapkan oleh DJP sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi namun infrastrukturnya kurang memadai. Natura karena keharusan pekerjaan. Pakaian seragam, satpam, seragam pabrik, peralatan keselamatan kerja, APD, sarana antar jemput pegawai, dan penginapan awak kapal pesawat. Fasilitas ini diberikan bukan untuk kepuasan karyawan, melainkan kebutuhan keselamatan dan operasional kerja. Natura yang bersumber dari APBN APBD APBDes. Fasilitas yang diterima pejabat negara ASN yang dananya berasal dari anggaran negara. Natura dengan jenis dan batasan tertentu, threshold. Pemerintah menetapkan batasan nilai untuk fasilitas tertentu. Jika di bawah batasan, bebas pajak. Jika di atas batasan, selisihnya kena pajak. Bingkisan Hari Raya Keagamaan, Idul Fitri, Natal, DSB. Diterima seluruh pegawai. Tanpa batasan nilai. Bingkisan selain Hari Raya, ulang tahun, apresiasi, DLL. Maksimal 3 juta rupiah per tahun per pegawai. Peralatan dan fasilitas kerja, laptop, komputer, ponsel, pulsa, internet. Bebas pajak selama untuk menunjang pekerjaan. Tanpa batasan nilai. Fasilitas pelayanan kesehatan, pengobatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Tanpa batasan nilai. Fasilitas olahraga, selain golf, pacuan kuda, balap perahu, otomotif, terbang layang. Maksimal Rp1.500.000 per tahun per pegawai. Fasilitas tempat tinggal komunal, asrama, mes, barak. Tanpa batasan nilai. Fasilitas tempat tinggal individual, apartemen, sewa rumah. Maksimal Rp2 juta per bulan. Selisih di atasnya kena pajak. Fasilitas kendaraan, diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja, dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta per bulan. Jika gaji Rp100 juta bulan, fasilitas mobil menjadi objek pajak sepenuhnya. Implikasi bagi perusahaan. Dengan berlakunya aturan ini, per 1 Juli 2023, perusahaan harus melakukan review mendalam terhadap komponen remunerasi. Fasilitas yang sebelumnya dikoreksi positif, menambah pajak badan, kini bisa menjadi pengurang pajak badan. Namun, perusahaan wajib memotong PPh 21 karyawan atas fasilitas yang melebihi threshold. Ini menuntut sistem payroll yang mampu mendeteksi dan menghitung nilai natura secara akurat. Bab 5. Rekonsiliasi fiskal dan penyusunan SPT PPh Badan. Proses penyusunan SPT tahunan Badan dimulai dari laporan keuangan komersial yang kemudian disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Definisi laporan komersial versus fiskal. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, PSAK, dengan tujuan memberikan informasi kinerja ekonomi yang relevan bagi pemegang saham, kreditur, dan manajemen. Prinsipnya adalah kenetralan dan substansi over form. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, UU PPh dan aturan turunannya, dengan tujuan menghitung jumlah pajak terutang. Laporan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan derivasi dari laporan komersial. Mekanisme koreksi fiskal. Rekonsiliasi dilakukan dengan dua jenis penyesuaian. Koreksi fiskal positif. Penyesuaian yang mengakibatkan laba fiskal menjadi lebih besar daripada laba komersial, sehingga PPh terutang meningkat. Penyebab utamanya. Biaya non-deductible, biaya yang diakui secara akuntansi tapi ditolak secara fiskal, pasal 9 UU PPh. Contoh,
sumbangan tanpa daftar nominatif, biaya pribadi direksi, sanksi pajak, pajak penghasilan, natura di atas batasan, untuk karyawan. Penyusutan komersial penyusutan fiskal, jika perusahaan menggunakan metode penyusutan yang lebih cepat secara komersial daripada yang diizinkan fiskal, maka selisih biaya penyusutan harus dikoreksi positif, biaya dikurangi, laba bertambah. Koreksi fiskal negatif. Penyesuaian yang mengakibatkan laba fiskal menjadi lebih kecil daripada laba komersial, sehingga PPh terutang menurun. Penyebab utamanya penghasilan final dan bukan objek pajak. Penghasilan ini sudah masuk dalam total pendapatan komersial, tetapi harus dikeluarkan dari perhitungan PPh Badan Tarif Umum. Contoh, pendapatan sewa gedung, final, pendapatan dividen, bukan objek. Penyusutan fiskal penyusutan komersial, jika metode fiskal memperbolehkan penyusutan lebih cepat, misal masa manfaat fiskal komputer 4 tahun, sedangkan komersial menetapkan 5 tahun, maka biaya penyusutan fiskal lebih besar, sehingga laba fiskal lebih kecil. Tabel 51, contoh kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Uraian. Komersial, Rp. Koreksi positif, Rp. Koreksi negatif, Rp. Fiskal, Rp. Peredaran bruto. 50 miliar. 50 miliar. HPP. 30 miliar. 500 juta, A. 29 miliar 500 juta. Laba bruto. 20 miliar. 20 miliar 500 juta. Biaya gaji. 5 miliar. 5 miliar. Biaya entertainment. 200 juta. 200 juta, B. 0. Biaya penyusutan. 1 miliar. 200 juta, C. 1 miliar 200 juta. Pendapatan sewa, final. 100 juta. 100 juta, D. 0. Penghasilan neto. 13 miliar 900 juta. 14 miliar 300 juta. Koreksi HPP karena ada biaya natura yang tidak boleh dibebankan, misal sebelum aturan baru. Koreksi positif biaya entertainment karena tidak ada daftar nominatif. Koreksi negatif karena penyusutan fiskal lebih besar. Koreksi negatif pendapatan sewa karena sudah dikenakan PPh final. Bab 6, Mekanisme Kompensasi Kerugian. Jika hasil rekonsiliasi fiskal menunjukkan rugi fiskal, kerugian tersebut tidak hangus begitu saja. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan, laba fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ilustrasi timeline kompensasi, studi kasus transkrip. Misalkan PTA mengalami kerugian fiskal pada tahun 2012 sebesar 1,2 rupiah miliar. Tahun 2013, PTA mencatat laba fiskal 200 rupiah juta. Laba ini sepenuhnya digunakan untuk menutup sebagian kerugian 2012. Pajak terutang 2013 0 rupiah, sisa rugi 2012 1 rupiah miliar. Tahun 2014, PTA kembali rugi fiskal 300 rupiah juta. Sisa rugi 2012 tetap 1 rupiah miliar. Rugi 2014 dicatat terpisah dan memiliki masa kedaluarsa sendiri, sampai 2019. Tahun 2015, laba fiskal 50 rupiah juta. Digunakan menutup sisa rugi 2012. Sisa rugi 2012 950 rupiah juta. Tahun 2016, laba fiskal 100 rupiah juta. Digunakan menutup sisa rugi 2012. Sisa rugi 2012 850 rupiah juta. Tahun 2017, laba fiskal 800 rupiah juta. Digunakan menutup sisa rugi 2012.
Sisa rugi 2012 Rp50 juta. Tahun 2018, laba fiskal Rp500 juta. Sisa rugi 2012 sebesar Rp50 juta hangus karena masa 5 tahun, 2013-2017, telah habis. PTA mulai menggunakan rugi 2014, Rp300 juta, untuk mengompensasi laba 2018. Laba kena pajak 2018 Rp500 juta, Rp300 juta, Rp200 juta. Penting, sistem kompensasi ini menganut prinsip first in first out, FIFO. Kerugian tahun yang lebih tua harus dipakai habis terlebih dahulu sebelum menggunakan kerugian tahun yang lebih baru. Laporan SPT yang menyatakan rugi sangat rentan diperiksa oleh Fiskus untuk memastikan kerugian tersebut bukan hasil rekayasa biaya, profit shifting. Bab 7, Perhitungan PPh terutang dan fasilitas tarif. Setelah mendapatkan angka penghasilan kena pajak, PKP, langkah selanjutnya adalah menghitung pajak terutang. Terdapat stratifikasi tarif yang bergantung pada jumlah peredaran bruto, omzet, perusahaan. Tarif umum PPh Badan, Pasal 17. Sejak berlakunya UU HPP, tahun pajak 2022 dan seterusnya, tarif tunggal PPh Badan adalah 22%. Tarif ini turun dari tarif sebelumnya, 25%, sebagai insentif untuk meningkatkan daya saing iklim usaha di Indonesia. Selain itu, terdapat tarif insentif 19%, diskon 3% dari tarif umum, bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, TBK, dengan syarat minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Fasilitas UMKM, PP 55 tahun 2022. Untuk mendukung usaha mikro dan kecil, pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto bulanan bagi wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Ketentuan kritis fasilitas 0,5%. Batas waktu penggunaan, fasilitas ini memiliki masa berlaku terbatas untuk mendorong UMKM naik kelas menjadi pembukuan penuh. 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. 4 tahun untuk koperasi, CV, firma, bundes, perseroan perorangan. 3 tahun untuk perseroan terbatas, PT. Batas omzet individu, khusus untuk wajib pajak orang pribadi UMKM, omzet sampai dengan Rp500 juta pertama dalam 1 tahun tidak dikenakan pajak, tarif 0%. Pajak 0,5% hanya dikenakan atas omzet di atas Rp500 juta. Masa transisi, setelah batas waktu habis, misal PT sudah 3 tahun pakai tarif 0,5%, maka pada tahun keempat wajib beralih menggunakan tarif umum, Pasal 17, dengan pembukuan penuh. Fasilitas pengurangan tarif, Pasal 31 UU PPh. Ini adalah fasilitas yang sangat penting namun sering salah dihitung. Fasilitas Pasal 31E diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar. Fasilitasnya berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak, PKP, dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Mekanisme perhitungan Pasal 31E, studi kasus. Misalkan PT XYZ memiliki peredaran bruto Rp20 miliar dan penghasilan kena pajak, PKP, sebesar Rp2 miliar. Karena omzet PT XYZ berada di antara Rp4,8 MSD Rp50 M, maka perhitungan pajaknya dipecah menjadi 2 bagian. PKP yang mendapat fasilitas, diskon tarif. Rumus, Rp4,8 miliar X total peredaran bruto, X total PKP. 4,820, X 2 miliar 480 juta rupiah.
Pajak bagian 1 480 juta rupiah X 50% X 22% 480 juta rupiah X 11% 52 juta 800 ribu rupiah. PKP yang tidak mendapat fasilitas, tarif normal. Rumus, teks total PKP teks PKP fasilitas. 2 miliar 480 juta 1 miliar 520 juta rupiah. Pajak bagian 21 miliar 520 juta rupiah X 22% 334 juta 400 ribu rupiah. Total PPh terutang 52 juta 800 ribu rupiah 334 juta 400 ribu rupiah 387 juta 200 ribu rupiah. Catatan penting, dalam menghitung total peredaran bruto, untuk penyebut rumus pasal 31E, seluruh penghasilan harus dimasukkan, termasuk penghasilan dari luar usaha, penghasilan final, dan penghasilan bukan objek pajak. Namun, pengali, total PKP, adalah PKP fiskal, yang sudah bersih dari koreksi. Jika omzet melebihi 50 rupiah miliar, maka fasilitas ini hilang sama sekali, dan seluruh PKP dikalikan rata 22%. Bab 8, Kredit Pajak dan Angsuran PPh Pasal 25. PPh terutang yang dihitung di atas tidak harus dibayar tunai seluruhnya pada akhir tahun jika perusahaan memiliki tabungan pajak atau kredit pajak. Jenis kredit pajak, prepaid tax. PPh Pasal 22, pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi tertentu, seperti impor barang, dipungut bea cukai, penjualan kebendaharaan pemerintah, atau penjualan industri tertentu, semen, kertas, baja, otomotif. PPh Pasal 23, pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan dividen, bunga, royalti, sewa, selain tanah bangunan, dan jasa teknik manajemen konsultan. Bukti potong dari klien harus dikumpulkan dengan rapi sebagai bukti kredit pajak. PPh Pasal 24, kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Nilai yang dapat dikreditkan adalah mana yang lebih kecil antara pajak yang dibayar di luar negeri atau alokasi pajak menurut perhitungan Indonesia, Ordinary Credit Method. PPh Pasal 25, angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh perusahaan setiap bulan selama tahun berjalan. Tujuannya agar beban pembayaran pajak tidak menumpuk di akhir tahun. Status akhir SPT. Kurang bayar, Pasal 29 sedih jika PPh terutang total kredit pajak. Selisihnya harus dilunasi sebelum SPT dilaporkan. Lebih bayar, Pasal 28A jika PPh terutang total kredit pajak. Wajib pajak berhak meminta pengembalian, restitusi, atau kompensasi ke tahun berikutnya. Namun, status lebih bayar otomatis memicu pemeriksaan pajak, audit. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya. Untuk menentukan berapa cicilan pajak yang harus dibayar mulai bulan April tahun depan, setelah pelaporan SPT, rumusnya adalah PPh terutang tahun ini kredit pajak PPh 22, 23, 24, 12 bulan. Koreksi penghasilan tidak teratur. Dalam menghitung dasar angsuran PPh 25, penghasilan yang sifatnya insidentil atau tidak teratur harus dikeluarkan. Contoh, tahun ini perusahaan mendapatkan keuntungan besar dari penjualan satu unit pabrik lama atau keuntungan selisih kurs yang ekstrem. Penghasilan ini diasumsikan tidak akan berulang tahun depan. Jika tidak dikeluarkan, angsuran tahun depan akan menjadi terlalu besar, overpaid, yang mengganggu arus kas perusahaan. Maka, dasar PPh 25, PKP penghasilan tidak teratur, X tarif 12. Bab 9, bentuk usaha tetap, BUT. BUT, Permanent Establishment, adalah konsep penting dalam perpajakan internasional yang diadopsi Indonesia. BUT adalah entitas yang menjadi tangan panjang, subjek pajak luar negeri untuk berbisnis di Indonesia. Definisi dan kriteria BUT.
BUT dapat berupa kehadiran fisik maupun non-fisik yang signifikan. Contoh fisik meliputi kantor cabang, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, gudang, pertambangan, atau proyek konstruksi instalasi. Dalam era digital, definisi BUT diperluas mencakup kehadiran ekonomi signifikan, Significant Economic Presence, di mana perusahaan digital asing dapat dianggap memiliki BUT jika memenuhi ambang batas omzet, pengguna, atau akses tertentu di Indonesia meskipun tidak memiliki kantor fisik. Perlakuan pajak BUT. Secara umum, BUT dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri, tarif 22%, wajib pembukuan. Namun, terdapat pajak tambahan khusus yang disebut Branch Profit Tax, BPT. Perhitungan BPT. Setelah BUT membayar PPh badan, 22%, sisa laba bersih setelah pajak, earning after tax, dianggap otomatis didistribusikan ke kantor pusatnya di luar negeri dan dikenakan pajak tambahan sebesar 20% atau tarif sesuai tax rate P3B yang lebih rendah. Pengecualian, BPT 0% dapat diterapkan jika laba tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal atau investasi aset tetap. Bab 10, Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis. Kesimpulan. Manajemen PPh Badan bukan sekadar aktivitas pengisian formulir, melainkan proses strategis yang menuntut pemahaman mendalam atas interaksi antara standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan. Rekonsiliasi fiskal adalah kunci, perbedaan antara laporan komersial dan fiskal adalah keniscayaan. Kemampuan mengidentifikasi koreksi positif, terutama biaya non-deductible, dan negatif, penghasilan final, menentukan akurasi beban pajak. Peluang optimalisasi via natura, regulasi baru PMK 66 2023 mengubah paradigma natura dari beban haram menjadi beban pengurang pajak yang sah, asalkan perusahaan memahami batasan negative list dan kewajiban PPh 21 terkait. Kepatuhan administratif, fasilitas pengurangan biaya, seperti bad debt dan entertainment, sangat bergantung pada kelengkapan administrasi formal, daftar nominatif, laporan ke DJP. Substansi biaya yang benar tanpa administrasi yang tepat akan dikoreksi oleh Fiskus. Fasilitas tarif, pemanfaatan pasal 31E dan tarif UMKM PP 55 memberikan penghematan pajak yang signifikan, namun memerlukan pemantauan ketat terhadap batas waktu dan ambang batas omzet. Rekomendasi bagi perusahaan. Audit kebijakan remunerasi, segera tinjau ulang struktur gaji dan fasilitas karyawan. Manfaatkan fasilitas yang kini deductible, seperti fasilitas olahraga, bingkisan, kupon makan, untuk memaksimalkan pengurang pajak badan, sembari memastikan nilai fasilitas tidak melebihi threshold yang membebani PPh 21 karyawan. Disiplin dokumentasi, terapkan standar operasional prosedur, SOP, ketat untuk pengumpulan daftar nominatif biaya entertainment setiap bulan, bukan dirapel di akhir tahun, untuk mencegah tercecernya data relasi. Perencanaan omzet akhir tahun, bagi perusahaan dengan omzet mendekati Rp4,8 miliar atau Rp50 miliar, lakukan estimasi cermat di akhir tahun. Melampaui batas Rp50 miliar sedikit saja akan menghilangkan hak diskon tarif 50% untuk seluruh penghasilan, yang dapat menyebabkan lonjakan beban pajak yang disproporsional. Persiapan Kortax, dengan akan diimplementasikannya sistem inti administrasi perpajakan, Kortax System, pastikan data klasifikasi barang jasa dan lawan transaksi valid, karena sistem baru akan mengintegrasikan data secara lebih seamless dan meningkatkan kemampuan deteksi ketidakpatuhan.